Baik, selamat pagi atau selamat siang anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk di bab yang baru, di kompetensi dasar yang baru, dengan dimana materi pokoknya yaitu praktik lintas bidang. Nah, kompetensi dasar yang kalian pelajari yaitu 3.6. Di sini kompetensi dasarnya yang bagian praktikumnya 4.6. Nah, di sini ada menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital tim yang inklusif, kemudian berkolaborasi untuk melaksanakan tugas computing. Yang ketiga, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan komputer. Kemudian mengembangkan dan menggunakan abstraksi atau model. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kalian pasti kenal yang namanya pemodelan kerja di masyarakat digital. Nah, budaya ini muncul akibat terjadinya perubahan atau perkembangan teknologi di saat ini, di mana dulu kalian sering menemukan segala sesuatu dikerjakan dengan manual, tapi sekarang semua serba teknologi. Kemana-mana, bahkan apapun yang kalian kerjakan itu bersifat teknologi ya. Nah, pertama budaya kerja masyarakat digital dalam tim inklusif. Yang akan kalian pelajari yaitu ada budaya kerjanya, kemudian prinsip-prinsip bekerja dalam tim, lalu manfaat dan tujuan bekerja dalam tim, peranan tim, hakikat budaya dan kerjasama tim. Kemudian di sini budaya kerja dalam tim inklusif terbagi atas tim formal di mana terdiri dari 2, tim fungsional dan tim pendukung formal. Kemudian yang ketiga berikutnya tim formal. Tim informal ya. Yang berikutnya ada tim tugas. Kemudian berikutnya dibagi atas 2, tim proyek, tim perubahan, tim khusus, tim gugus tugas sementara. Oke, misalnya dibalik lagi. Tim formal ya. Tim formal ini terbagi atas 2, yaitu tim fungsional dan tim pendukung formal. Tim fungsional itu kurang lebih seperti tim permanen yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Sedangkan tim pendukung formal yaitu tim kita bahas dulu fungsional ya. Tim fungsional ini dikepalai oleh seorang kepala eksekutif dengan posisi anggota yang dipilih berdasarkan keahlian dan kecakapan mereka ya. Kemudian tugas dan tanggung jawab dari tim kepala eksekutif ini yaitu dia mengelola atau mengolah kegiatan organisasi sehari-hari. Kemudian dia melakukan pertemuan secara berkala, lalu melakukan pertemuan secara berkala, kemudian membahas rencana kerja, lalu menerima laporan dari bawahan dalam rangka mengontrol, kemudian menyusun, merencanakan, melaksanakan tugas dari yang dia punya. Oke. Kemudian berikutnya tim pendukung formal. Tim pendukung formal ini tim yang diberi dukungan, yang memberi dukungan ya, seperti keuangan, sistem informasi, administrasi, personalia. Tugasnya yaitu bertanggung jawab terhadap beban kerja rutin dalam meningkatkan produktivitas karyawan ya. Kemudian tim informal diciptakan oleh anggota-anggota yang ada dalam sebuah perusahaan, tapi di sini tujuannya belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Kemudian tim tugas itu dibentuk yang proyek dibentuk selama berlangsung sebuah proyek ya, bertanggung jawab untuk menentukan pembagian kelompok dan tugas yang ada pada sebuah proyek ya. Kemudian tim perubahan ini ya bertugas untuk melakukan perubahan jika mungkin ada yang harus diubah. Oke. Lalu kalau tim khusus ini lebih kepada tim yang lokasinya tuh jauh ya dari perusahaan. Nah, intinya dia tuh khusus untuk melihat sampai mana perencanaan atau organisasi itu berjalan. Oke. Kita lanjut. Berikutnya adalah prinsip-prinsip bekerja dalam tim. Sikap saling menghargai, memiliki komitmen dan kepentingan, mengembangkan peraturan yang jelas dan transparan, mampu mengendalikan diri dan menjaga keseimbangan antara emosi dan pikiran, saling mendukung,
bersikap terbuka, dan saling percaya. Produktivitas, selalu berkonsultasi sebelum memutuskan, serta evaluasi. Oke, kita lanjut. Manfaat dan tujuan bekerja dalam tim. Fungsi dan manfaat bekerja dalam tim, kemudian tujuan bekerja dalam tim, tugas dan tanggung jawab dalam tim, antara lain tugas dan tanggung jawab anggota dalam tim, tugas dan tanggung jawab pimpinan tim, tugas dan tanggung jawab terhadap anggota yang pasif. Oke, kita lihat ke manfaat ya. Nah, ketika kalian bekerja pasti kalian menemukan manfaat. Pasti ketika seorang memilih bekerja, dia harus, apalagi kalau bekerja dalam tim, dia harus tahu betul-betul apa tujuannya dia bekerja, apa tujuannya bekerja dalam tim. Kadang ada orang yang susah bekerja sebagai tim karena orangnya terbiasa dengan bekerja dalam individual. Oke. Nah, manfaat kerja fungsi. Kita lihat manfaat bekerja dalam tim ya. Yang pertama, dia mendatangkan ide. Kerjasama itu pasti mendatangkan ide. Artinya begini, kalau kamu individual, ya kamu terbatas, stuck di satu ide aja. Tapi kalau kita bekerja dalam tim, itu misalnya timnya misalnya ada 5 orang. Nah, 5 orang ini punya ide yang berbeda. Ketika dikolaborasikan, tentu akan menghasilkan satu ide yang menarik. Lalu ada namanya kerjasama menumbuhkan perbedaan pandangan yang memicu timbulnya inovasi. Seperti tadi. Ketika ide A, ide B, ide C, ide D, dan ide E digabungkan jadi satu, maka muncul namanya sebuah inovasi. Kemudian dia membuat kita lebih bahagia. Bahagianya seperti ini. Misalnya, kamu bekerja dengan senang, bekerja dengan suka hati, itu pasti manfaatnya juga akan jauh berbeda dengan bekerja yang namanya setengah hati. Seperti itu. Lalu tujuan bekerja dalam tim. Nah, di sini meliputi tujuan dan tanggung jawab anggota tim, kemudian tujuan dan tanggung jawab pimpinan tim, kemudian tujuan dan tugas dan tanggung jawab dari seorang anggota yang pasif. Oke, peranan teamwork. Pencipta pembaharu, penjelajah promotor, penilai pengembang, pendorong organisasi, penyimpul penghasil, kemudian ada yang namanya penyimpul penghasilnya, pengawas pemeriksa, kemudian ada yang namanya penguat pemelihara, pencipta pembaharu ya. Itu seperti apa? Ya, artinya orang yang menciptakan peranannya sebagai seorang tim. Dia peranan tim itu artinya sebagai pencipta pembaharu, artinya orang-orang yang punya imajinasi yang tinggi dalam memprakasai atau mencetuskan sebuah gagasan atau konsep. Nah, biasanya orang-orang kayak gini nih ya, ciri-cirinya tuh tidak suka bergantung dengan orang lain, lebih senang bekerja sendiri, seperti itu. Oke, lalu ada yang namanya penjelajah promotor. Penjelajah promotor ya, seperti orang di dalam kelompok ini senang mengambil gagasan baru dalam memperjuangkan kasus serta mampu menemukan sumber daya yang di mana dia mempromosikan gagasannya. Kelemahannya dari orang-orang ini yaitu kadang suka tidak sabar ya dalam mengendalikan keterampilan untuk memastikan bahwa gagasannya itu benar-benar harus dilanjuti. Kemudian namanya penilai pengembang atau assessor develop ya. Ini lebih kepada orang-orang yang mempunyai keterampilan analisis yang kuat. Nah, ketika diberi kesempatan, mereka akan mengevaluasi dan menganalisis suatu hal sebelum mengambil keputusan. Lalu ada yang namanya pendorong organisasi atau trusted organizer. Itu lebih kepada individu yang memiliki kemampuan yang baik dalam menyusun prosedur kooperasi untuk mengubah sebuah gagasan menjadi kenyataan dan menyelesaikan urusan yang tersisa. Nah, mereka ini menentukan yang namanya tujuan, menetapkan rencana, mengorganisasi orang-orang, dan menegakkan sistem untuk menjamin dipatuhinya tenggat waktu kayak deadline gitu ya. Lalu ada namanya penyimpul penghasil. Nah, orang yang masuk dalam peranan seperti ini itu lebih kepada fokus ke batas waktu ya, dan memastikan bahwa komitmen itu dilanjuti. Artinya, oke, saya dikasih deadline segini, dan biasanya orang-orang yang bekerja di bagian penyimpul penghasil ini akan
terus kejar. Oke, gimana proyeknya udah selesai belum, atau kegiatannya udah selesai belum, gimana hasilnya dan sebagainya ya. Kemudian ada namanya pengawas pemeriksa ya. Pengawas pemeriksa ini individu yang sangat mempedulikan penegakan dan penguatan aturan dan prosedur. Mereka menguji setiap rincian dan memastikan agar terhindar dari ketidaktepatan. Mereka memeriksa semua fakta dan angka karena menginginkan semua hal yang lengkap dan sempurna. Lalu ada yang namanya penguat pelopor, penguat pemelihara. Oke, penguat pemelihara ini orang yang memiliki peranan penting karena memberikan kemantapan dalam sebuah tim. Mereka akan selalu membela tim ketika menghadapi orang luar. Jadi orang-orang yang bekerja di bagian ini nih orang-orang yang akan berhadapan sama luar ya, luar perusahaan. Oke, seperti itu ya. Ada namanya pelopor penasehat berikutnya. Nah, pelopor penasehat ini lebih kepada individu yang mendengarkan dengan baik dan cenderung tidak menekankan titik pandangnya kepada orang lain. Mereka akan berusaha mencari informasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan. Lalu ada namanya penaut ya, ini bukan penganut tapi penaut. Penaut ini lebih kepada individu yang memahami semua pandangan dan biasanya akan mencoba memahami pandangan yang ada. Mereka bertindak sebagai seorang koordinator atau dari tim yang dipimpin ya. Kemudian dari integrator juga. Penaut adalah orang-orang yang tidak menyukai keekstriman, selalu membina kerjasama dengan anggota tim, lalu memadukan saran serta aktivitas dari anggota-anggota yang berbeda. Oke, kita masuk di hakikat dalam budaya kerjasama tim. Itu meningkatkan disiplin dan terbentuknya sikap kegotong royongan, lalu menjamin hasil kerja dengan kualitas yang lebih baik, kemudian membuka seluruh jaringan komunikasi, adanya keterbukaan dan kebersamaan, kemudian jika menemukan kesalahan dapat cepat diselesaikan. Lalu berikutnya timbul rasa kekeluargaan dan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan. Berikutnya, mengurangi laporan berupa data dan informasi yang salah dan palsu. Lalu berikutnya kepuasan kerja meningkat dan pergaulan yang lebih akrab. Serta yang berikutnya ingin memberikan yang terbaik bagi tim. Oke. Kita masuk di berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema computing. Analisis pictures. Kemudian di sini ada yang namanya tingkatan cloud pada tingkatan layanan pada teknologi cloud computing ya. Silakan diperhatikan. Oke. Nah, analisis pictures ini adalah suatu metode analisis yang digunakan sebagai dasar dalam memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik. Dalam menganalisis sebuah sistem biasanya akan dilakukan terhadap beberapa aspek yaitu kinerja sistem, kemudian analisis informasi, analisis ekonomi, analisis pengendalian, kemudian analisis efisiensi dan analisis pelayanan. Ya, makanya disingkat sebagai PICIS ya. Performance, Information, Economy, Control, Efisiensi dan Service ya. Nah, untuk bagian analisis kinerja. Ya, analisis kinerja sistem ini lebih kepada bagaimana sistem itu atau peranan tim itu, teknologi tersebut ya, memiliki suatu peran untuk menilai apakah proses atau prosedur yang ada masih bisa ditingkatkan kinerjanya atau tidak. Lalu dia akan melihat sejauh mana dan seberapa handalkah suatu sistem dari sistem informasi dalam memproses tujuan yang diinginkan. Nah, dalam hal ini kinerja diukur berdasarkan jumlah pekerjaan ya. Lalu ada namanya response time atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian kegiatan dalam menghasilkan output. Kemudian analisis informasi. Nah, ini lebih kepada bagaimana menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki sehingga kualitas informasi menjadi semakin lebih baik ya.
Nah, informasi yang harus disajikan haruslah benar-benar mempunyai nilai yang berguna. Hal ini dapat diukur dengan keluaran atau outputnya, di mana suatu sistem dapat memproduksi keluaran. Lalu, dari inputnya atau masukannya, di mana ketika kita masukkan sebuah data, sehingga informasi dapat diolah menjadi nilai yang lebih berguna. Kemudian analisis ekonomi. Ini lebih kepada menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat ditingkatkan manfaatnya atau diturunkan biaya penyelenggaranya. Oke. Lalu analisis pengendalian atau kontrol. Ini lebih kepada bagaimana kita menilai sebuah prosedur yang ada dapat ditingkatkan kualitas pengendaliannya dengan baik. Kemudian dia akan mendeteksi kesalahan atau kecurangan ya. Jadi bisa tahu lebih cepat gitu loh. Kemudian analisis efisiensi. Ini lebih kepada bagaimana menilai prosedur yang ada bisa diperbaiki atau tidak. Sehingga tercapai peningkatan efisiensi secara manual ya. Lalu namanya servis atau pelayanan. Menilai apakah prosedur yang ada saat ini masih dapat diperbaiki kemampuannya untuk mencapai peningkatan kualitas layanan. Jadi buatlah kualitas layanan untuk yang sangat user friendly untuk end user atau pengguna, sehingga pengguna dapat mendapatkan kualitas layanan yang lebih baik. Nah, ini tingkatan layanan pada teknologi cloud computing. Ada 3 ya. Nah, di sini IaaS atau infrastruktur as a service ya. Di sini ada contohnya, ada Amazon SC2, terus Telkom Cloud Computing, kemudian ada Business Cloud ya. Nah, di sini dia salah satu jenis cloud service yang digemari ya, terutama perusahaan kecil atau startup. Alasannya kita tidak perlu beli komputer atau peralatan secara fisik ya. Lalu dia ini bersifat cloud computing. Oke, jadi kalian bisa menyimpan di cloud ya. Oke. Nah, IaaS adalah bentuk cloud computing yang memberikan sumber daya komputasi, jaringan, dan penyimpanan dasar kepada konsumen sesuai permintaan. Layanan ini dilakukan melalui internet dan menggunakan sistem pembayaran pay as you go ya. Jika disimpulkan, IaaS merupakan layanan cloud yang pada dasarnya merupakan server fisik dan komputer virtual. Oke. Pada penyediaan layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage atau ruang penyimpanan serta ruang data. Oke. Lalu kelebihannya itu ya dia itu ya menarik ya, kemudian menggunakan server tanpa perlu membeli komputer, itu kelebihannya. Nah, beberapa layanan IaaS yang populer ini layanannya Amazon, kemudian Telkom Cloud dan Business Cloud. Oke. Karakteristiknya dapat diakses oleh banyak pengguna, hemat biaya, biayanya bervariasi tergantung dari penggunaan perusahaan, kemudian layanannya sangat scalable ya, kemudian bisa diakses oleh banyak pengguna dalam satu hardware, kemudian fleksibel. Oke. Jadi itu keunggulan ya, atau karakteristik. Lalu berikutnya kita lanjut ke PaaS ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom YouTube-nya supaya kita bisa bahas juga bersama-sama. Oke, kita lanjut ke bagian PaaS atau Platform as a Service. Oke, Platform as a Service ya. Nah, dia adalah suatu layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi develop yang dapat digunakan dalam membuat aplikasi yang sesuai dengan keinginan. Kemudian ketika kita menggunakan layanan model SaaS, semua server atau penyimpanan dan jaringan dikelola oleh perusahaan atau penyedia pihak ketiga. Jadi
kalian pakai cloud ini, pakai layanan ini, kalian bisa menggunakannya, tapi server, penyimpanan, dan jaringannya dikelola oleh perusahaan ketiga atau perusahaan ya, atau pihak ketiga. Lalu karakteristiknya seperti dia dibangun di atas teknologi virtualisasi, sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan, kemudian atau diturunkan seiring perubahan bisnis kamu. Lalu menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan pengujian dan penyebaran aplikasi. Dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama, mengintegrasikan layanan web dan basis data. Oke, contohnya ada Amazon Web Service, kemudian Windows Azure ya. Nah, itu seperti itu. Lanjut kita masuk di SaaS ya. Oke. SaaS itu Software as a Service, adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online yang bisa disebut sebagai layanan aplikasi cloud. SaaS memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Ketika kita menggunakan model ini, kita hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana layanan yang kita punya ini, seperti data disimpan atau aplikasinya di maintenance seperti apa, karena sudah disediakan oleh penyedia layanan. Karakteristiknya adalah dikelola dari lokasi pusat, di-host dari server jauh, dapat diakses melalui internet, kemudian pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaharuan perangkat keras atau perangkat komputer ya. Ini karakteristiknya. Contoh ada Office 365, Google G Suite lah, kemudian ada Adobe Creative Cloud ya, dan sebagainya. Nah, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat dikukur dengan komputer. Di sini kalian ada namanya Mendeley dan Dropbox. Ini layanan-layanan yang bisa diselesaikan oleh komputer. Diperhatikan dulu ya, Mendeley sama Dropbox. Nah, Mendeley ini sebuah perangkat lunak yang digunakan dalam mengintegrasi citasi dan reference manager. Oke. Nah, dia disediakan dalam dua versi, yaitu desktop sama institutional edition ya. Kemudian fitur-fiturnya di sini bisa diandalkan dalam Mendeley itu berjalan pada MS Word, MS Windows, kemudian Mac ataupun Linux, menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Nah, ini salah satu aplikasi yang dipakai untuk citasi. Di saat ini juga sering pakai ini ya. Sering pakai ini di citasi. Kemudian dia ini secara otomatis akan memunculkan citasinya seperti itu. Kemudian ada yang namanya Dropbox. Ada yang pernah pakai ini? Ada yang pernah pakai ini atau tidak? Kalau ada, nah, ini hal yang bukan hal yang baru ya, yang kalian dapati. Ini sudah cukup lama dikenal ya. Kemudian apa itu Dropbox? Nah, Dropbox itu adalah suatu layanan penyimpanan cloud yang secara online yang dapat digunakan untuk menyalin file dan kita bisa akses kapan saja dan di mana saja. Data dan informasi yang disimpan itu biasanya berupa gambar, video, dokumen, aplikasi atau program ya. Ketika kita selesai mentransfer data kita, Dropbox akan membuat dan menyimpan semua file-file itu di dalam cloud dan melakukan backup data. Jadi kita bisa membukanya kapan aja dan di mana saja. Oke, tuh ya Dropbox. Kemudian kita masuk di mengembangkan dan menggunakan abstraksi atau model. Di sini ada yang namanya tingkat abstraksi. Kemudian ada yang namanya abstraksi sebuah arsitektur komputer. Oke.
Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan boleh langsung diketik di kolom komputer, di kolom YouTube-nya kalian ya. Oke, kita langsung masuk di abstraksi. Saya kira ini udah kalian fokus ya. Abstraksi itu suatu deskripsi dari suatu masalah pada level generalisasi tertentu, sehingga memungkinkan kita untuk berkonsentrasi pada aspek kunci dari masalah tanpa harus memperhatikan hal-hal yang detail. Ya. Kemudian contohnya monitoring, nah, misalnya berbagai macam sistem monitoring. Lalu ciri-ciri abstraksi merupakan suatu tingkatan dari hasil penelitian, ya. Tingkatan-tingkatan ada abstraksi data, ada abstraksi sistem, ada abstraksi fungsional, ada pengelompokan kasual, ada abstraksi cluster. Ya, itu ya. Kemudian abstraksi sebuah sistem komputer. Ini kalian lihat aja arsitektur komputer, itu bisa kalian temukan bentuk abstraksi dari sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer ya. Nah, arsitektur komputer itu lebih kepada deskripsi fungsional. Perangkat keras yang didesain untuk kecepatan proses dan koneksi komputer ya. Arsitektur komputer ini lebih kepada bagaimana kamu merencanakan sebuah konsep dan struktur dari sebuah operasi dasar dari sistem komputer. Hal ini difokuskan pada penerapan bagaimana sebuah CPU bekerja, mengenai bagaimana akses data dan alamat dan ke memori cache, lalu RAM, ROM, cakram, keras, dan lain-lain. Nah, CPU menganggap semua lokasi memori sebagai suatu kesatuan walaupun di dalamnya terdapat instruksi program, data variabel maupun kontrol input dan output. Oke. Nah, 3 hal atau subkategori yang dikandung dari arsitektur komputer yaitu set instruksi atau ISA, ada arsitektur mikro dan di ISA dan sistem desain dari seluruh komponen yang ada pada perangkat komputer. Ya. Abstraksi dari sebuah arsitektur komputer dan hubungannya dalam bagian perangkat keras, firmware, kernel, sistem operasi, dan perangkat lunak aplikasinya. Setiap hal yang dikerjakan oleh CPU dibagi-bagi menjadi beberapa langkah yang sederhana dan berurutan. Osilator clock membangkitkan clock CPU yang digunakan dalam langkah kerja CPU dalam urutan kerjanya. Oke. Ya, dengan demikian untuk abstraksi sebuah komputer. Nah, tugas sebutkan 2 manfaat Mendeley dan 2 manfaat Dropbox. Silakan post di kolom YouTube jawabannya sampai selesai materi ini. Dan jika ada pertanyaan, kalian boleh langsung bertanya di kolom YouTube. Kalaupun memang tidak bisa, langsung bisa bertanya di Miss Arni langsung ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya dan selamat melanjutkan pembelajaran. Semangat selalu dan Tuhan memberkati. Salam, selamat siang.